Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi oleh Dewa Yumade Apsarianti, SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi di SMK Negeri 3 Sukawati. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama penerapan segitiga restitusi. Nova adalah salah satu murid SMK Negeri 3 Sukawati kelas 10 Perhotelan 2. Pada suatu hari, Nova mendapatkan telepon dari orang tuanya saat jam istirahat. Mereka memberi kabar bahwa kakaknya akan segera berangkat ke luar negeri dan orang tua Nova akan mengantarnya. Seketika Nova ingin ikut mengantar kakaknya ke bandara, sehingga Nova sampai lupa meminta izin untuk pulang lebih awal kepada guru BK ataupun guru yang akan mengajar pada jam berikutnya. Hal ini mengakibatkan guru yang mengajar tersebut melaporkan Nova pada wali kelas karena dianggap Nova bolos sekolah. Penerapan segitiga restitusi kasus 1 untuk kasus Nova. Kabarnya hari ini? Baik. Nova, senang sekali berjumpa dengan Nova. Nah, kira-kira tahu nggak Nova kenapa Ibu ajak ngobrol hari ini? Mungkin karena kemarin saya bolos di saat jam pelajarannya Bu Dina. Oh, seperti itu. Kira-kira bisa nggak ceritakan, Nova ceritakan bagaimana kejadian itu terjadi? Kemarin setelah jam istirahat, saya ditelepon oleh bapak saya. Bapak saya nyuruh saya untuk ikut nganter kakak saya ke bandara karena kakak saya kan mau ke luar negeri. Jadi saya juga harus ketemu biar ada kenang-kenangan gitu, Bu. Oh, seperti itu. Oh, Ibu pun kalau mungkin di posisi Bapak ingin sekali ketemu sama kakak ya, mungkin sebelum berpisah jauh kayak gitu ya modelnya. Nah, bisa nggak Nova ginikan apa namanya, mengapa hal itu bisa dikatakan bolos mungkin? Karena saya nggak ada izin ke BK, Bu. Oh, seperti itu kejadiannya. Kira-kira menurut Nova harusnya apa yang Nova lakukan kalau Nova ini misalnya tidak ikut pelajaran atau pulang lebih awal? Seharusnya saya kemarin izin ke guru BK atau saya izin ke guru wali, tapi saya malah langsung kabur aja. Itu ya Nova ya. Nova, menurut Nova dari apa yang Nova lakukan itu ada tidak kira-kira keyakinan yang sedang kita sepakati yang melanggar? Saya melanggar keyakinan kalau saya pergi tanpa izin dari BK. Oh, berarti kalau keyakinannya itu kalau misalnya ini pergi atau izin harus memintakan izin dulu sama BK ya. Nah, karena Nova sudah mengetahui hal itu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati, kira-kira menurut Nova apa yang akan Nova lakukan untuk ke depannya? Saya berkomitmen pada diri saya agar tidak seperti itu lagi dan saya mencoba untuk belajar meyakinkan diri saya bahwa itu semua salah. Nah, kakaknya Nova ke luar negeri. Nova punya keinginan seperti itu juga nggak? Pasti. Nah, gimana sih caranya kalau begitu agar keinginan atau keyakinan Nova itu bisa Nova capai? Saya harus rajin belajar seperti Kak saya. Terus Nova sudah menjalani hal itu, Nova juga sudah mengetahui
mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik. Ibu sangat berharap Nova kedepannya bisa selalu menjaga komitmen ini ya. Baik Nova, Ibu yakin Nova akan jadi orang yang sukses. Jadi untuk hal-hal yang sudah kita yakini bersama, Ibu sangat berharap kita bisa laksanakan bersama. Terima kasih Nova. Nova sekarang bisa kembali belajar di kelas, mengikuti pelajaran, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang istilahnya bagaimana ya, meyakini bahwa apa yang sudah kita nantinya anggap itu benar, itu akan membuat kita sukses nantinya. Terima kasih Nova. Baik Ibu, terima kasih kembali. Nama saya Nova, saya dari kelas 10 AP2. Setelah berkomunikasi dengan Ibu Apsari, saya merasa bahwa saya telah melakukan hal yang salah dan saya bisa tahu di mana letak kesalahan saya dan saya bisa memperbaiki untuk kedepannya. Dan saya juga membijaki keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kasus 2. Yani adalah salah satu murid SMK Negeri 3 Sukawati kelas 10 Perhotelan 2. Pada saat pembelajaran dasar-dasar perhotelan, Yani bermain game di kelas, sehingga guru pengajar merasa tersinggung. Kemudian, menyita handphone Yani dan melaporkan Yani kepada wali kelas. Penerapan segitiga restitusi kasus 2, yaitu kasus yang dialami oleh Yani, adalah sebagai berikut. Yani, Dan juga Bu. apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu senang sekali ketemu sama Yani. Yani, kira-kira Yani tahu nggak kenapa Ibu ajak ngobrol hari ini? Itu karena HP saya disita Bu kemarin. Oh begitu. Mengapa HP-nya yang disita? Bisa yang diceritakan ada permasalahan apa sampai disita oleh siapa? Kemarin kan pelajarannya mesti ya di pelajaran dasar-dasar karya perhotelan. Ibunya terus nyuruh nyatet sama ngasih materi Bu. Kan keinginan saya buat masuk di jurusan perhotelan kan karena biar bisa praktek, biar bisa berkecimpung di dunia kerja. Tapi gurunya terus membagikan catatan dan disuruh membaca Bu. Nanti saya main game bosan juga. Oh gitu. Nah mungkin kalau Ibu di posisi Yani juga akan bosan ya kalau terus disuruh mencatat aja membaca, ngantuk jadinya ya nggak? Betul sekali. Nah mungkin hal itu nanti bisa kita komunikasikan. Tapi kalau menurut Yani, tindakan yang Yani lakukan dengan main game di kelas pada saat pelajarannya itu kira-kira benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Karena Yani terusan main gadget dan melanggar keyakinan kelas, itu menggunakan gadget seperlunya dan tidak menghormati guru. Oh, seperti itu. Nah berarti karena Yani sudah tahu di mana kesalahan atau yang hal-hal yang Yani yakini harusnya Yani lakukan itu Yani langgar, kira-kira kedepannya Yani mau seperti apa? Artinya untuk memperbaiki diri dan bagaimana Yani nanti bersikap. Menurut Yani apa yang harus Yani lakukan? Yani mungkin akan komunikasikan terlebih dahulu kepada guru bersangkutan, berkomunikasi agar sama-sama nyaman itu belajar, biar tidak ada salah paham dan mungkin Yani akan minta maaf juga pada guru yang bersangkutan. Seperti itu, bagus sekali Yani. Kalau Yani sudah meyakini hal yang salah dan hal yang benar yang harus dilaksanakan, mungkin dalam hal ini ada sedikit miskomunikasi ya dengan gurunya. Nanti juga Ibu akan bersama-sama Yani dengan gurunya, Ibu juga akan berkomunikasi dengan gurunya agar kita bisa menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan ya, sesuai mungkin dengan keinginan siswa seperti itu ya Yani ya. Nah, karena Yani sudah mengetahui di mana letak kesalahan Yani, untuk kali ini handphone Yani yang disita kami serahkan ke Ibu, akan Ibu kembalikan. Semoga kedepannya Yani bisa menggunakan handphone ini sesuai dengan fungsinya dalam hal pembelajaran ya. Terima kasih Bu. Nah, ini Yani, silakan kembali ke kelas ya. Perkenalkan, saya Yani dari kelas 10 P2. Dari berkomunikasi dengan Bu Apsari tadi, saya menyadari bahwa kesalahan yang saya lakukan itu salah dan saya bisa mengetahui tindakan benar apa yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi kesalahan yang saya buat. Dari sana saya belajar bahwa komunikasi itu sangatlah penting, baik itu hal sepele ataupun tidak, komunikasi tetaplah yang terpenting karena bisa menghindari kita dari kesalahpahaman, dan juga saling menghormati itu juga perlu supaya tidak satu pihak saja yang merasa
terbebani atau tidak enak. Terima kasih.